Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video perkenalan diri dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang studi kelayakan bisnis. Adapun poin-poin penting dalam studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama, ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Yang kedua, konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Yang keempat, analisis mengenai dampak lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Dan yang kelima, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Dan yang keenam, resiko dalam studi kelayakan bisnis. Adapun materi tentang ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama, aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis dari segi ekonomi. Beberapa aspek ekonomi yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis antara lain analisis pasar, analisis keuangan, analisis investasi, dan analisis makro. Yang kedua, beberapa aspek sosial yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Antara lain dampak sosial, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, dan etika bisnis. Yang ketiga, aspek politik yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Antara lain kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan hubungan bisnis dengan kekuatan politik tertentu. Implikasi pada studi kelayakan bisnis mencakup berbagai dampak yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan atau organisasi untuk memperhatikan implikasi tersebut dengan baik dalam studi kelayakan bisnis untuk memastikan keberhasilan bisnis dan dari segi keseluruhan. Selanjutnya, poin tentang konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Yaitu satu, ancaman masuk pendatang baru. Ancaman masuk pendatang baru adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Ancaman ini dapat berupa persaingan dari perusahaan atau organisasi baru yang masuk ke pasar yang sama dengan perusahaan atau organisasi yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan atau organisasi harus memperhatikan strategi pemasaran dan keunggulan yang dimiliki untuk dapat bersaing dengan efektif dan efisien. Yang kedua, persaingan sesama perusahaan. Persaingan ini dapat berupa persaingan harga, kualitas produk atau jasa, pelayanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Ancaman ini dapat berupa produk atau jasa yang memiliki fungsi yang sama atau mirip dengan produk atau jasa yang sudah ada di pasar. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Kekuatan pembeli dapat berupa kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga, kualitas, dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan pemasok dapat berupa kemampuan pemasok untuk mempengaruhi harga, kualitas, dan ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kelima, pengaruh kekuatan stakeholder. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Kekuatan ini dapat berupa pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bisnis, seperti investor, karyawan, dan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan atau organisasi harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari stakeholder lainnya untuk memastikan keberhasilan bisnis dari segi keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Yang pertama, siapa pelaku bisnis? Yang pertama adalah badan korporasi, dan yang kedua adalah orang atau individu yang terlibat sebagai pengambilan keputusan. Hal ini penting agar bisnis dapat beroperasi dalam kerangka peraturan yang berlaku. Pelaku bisnis dapat berupa individu, kelompok, atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, bisnis apa yang akan dilaksanakan? Bisnis yang akan dilaksanakan dapat berupa berbagai jenis bisnis seperti perdagangan,
jasa, manufaktur dan lain sebagainya. Yang ketiga, di mana bisnis akan dilaksanakan. Lokasi di mana bisnis akan bangun tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh yang mungkin saja dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, hendaknya lokasi bisnis dipersiapkan dengan baik. Perhatikan misalnya masalah perencanaan wilayah dan suatu tanah. Yang keempat, waktu pelaksanaan bisnis. Penting bagi pelaku bisnis untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti musim, tren pasar, dan potensi perubahan kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang. Yang kelima, bagaimana cara pelaksanaan bisnis. Cara pelaksanaan bisnis dapat berbeda-beda tergantung pada jenis bisnis yang akan dilaksanakan. Namun, penting bagi pelaku bisnis untuk memperhatikan aspek-aspek seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen risiko untuk memastikan keberhasilan bisnis. Yang keenam, peraturan dan perundangan bisnis. Peraturan dan perundangan bisnis berfungsi untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis seperti pelaku bisnis, konsumen, dan pemerintah. Dalam hal ini, penting bagi pelaku bisnis untuk memahami dan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku untuk memastikan keberhasilan bisnis. Poin selanjutnya yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. 1. Mengapa AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL berfungsi untuk memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan bisnis dan mencari solusi untuk mengurangi dampak tersebut. Dalam hal ini, penting bagi pelaku bisnis untuk memperhatikan aspek lingkungan agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Yang kedua, kegunaan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan untuk membantu pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Selain itu, proyek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan memiliki manfaat bagi pemerintah. Proyek ini dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan melestarikan dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, peraturan perundangan AMDAL. Peraturan dan perundangan terkait AMDAL dapat berbeda-beda di setiap negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, peraturan dan perundangan terkait AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMDAL. Yang keempat, komponen AMDAL. Komponen AMDAL terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan, penilaian dampak lingkungan, penyusunan rencana pengelolaan lingkungan, dan pemantauan dan evaluasi. Dalam hal ini, penting bagi pelaku bisnis untuk memperhatikan setiap tahapan AMDAL agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Poin selanjutnya yaitu sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu sistematika pengelolaan lingkungan. Sistematika pengelolaan lingkungan adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah lingkungan, perencanaan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, dan pemantauan dan evaluasi. Dalam hal ini, penting bagi pelaku bisnis untuk memperhatikan setiap tahapan pengelolaan lingkungan agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Yang kedua, isi laporan AMDAL. Isi laporan AMDAL terdiri dari beberapa bagian, yaitu pendahuluan, deskripsi proyek, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan kesimpulan serta rekomendasi. Yang ketiga, implikasi AMDAL terhadap studi kelayakan bisnis. Implikasi AMDAL terhadap studi kelayakan bisnis adalah bahwa pelaku bisnis harus memperhatikan aspek lingkungan dalam melakukan bisnis agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, AMDAL dapat membantu pelaku bisnis untuk mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan bisnis dan mencari solusi untuk mengurangi dampak tersebut. Poin selanjutnya yaitu risiko dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama,
Risiko pada aspek sumber daya manusia. Risiko dapat berupa kekurangan keterampilan dan pengetahuan, konflik antara karyawan atau rendahnya motivasi karyawan. Yang kedua, risiko pada aspek keuangan. Risiko dapat berupa ketidakstabilan pasar, fluktuasi nilai tukar, atau ketidakmampuan untuk membayar utang. Yang ketiga, risiko pada aspek pemasaran. Risiko dapat berupa kurangnya permintaan pasar, persaingan yang ketat, atau ketidakmampuan untuk menjangkau target pasar. Yang keempat, risiko pada aspek sistem informasi. Risiko dapat berupa kebocoran data, serangan siber, atau ketidakmampuan untuk mengelola sistem informasi dengan baik. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang studi kelayakan bisnis dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.